Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun. Ya. Selamat datang Bung Ade. Terima kasih Armando. diundang lagi. Waduh, ini Bung Ade bukan diundang lagi. Selalu sebenarnya kepingin tiap hari sama Bung Ade. Cuman karena kesibukan Bung Ade, jadi kita terpaksa atur-atur waktu ya. Siap. Sehat Bung? Alhamdulillah. Itu yang penting sehat dulu. Ya insya Allah. Kita kalau nggak sehat kan nggak bisa podcast. Nggak bisa taping kita. Bung Ade, waduh ini saya kalau lihat banyak sekali tema-tema yang muncul, yang hadir dari konten-kontennya Bung Ade. Tapi kan nggak mungkin kita bahas semua. Ya. Tidak cukup waktu. Ya. Siap. Nah, jadi kita mencoba yang mendekati terakhir lah. Yang baru lah. Yang baru ya. Yang baru itu kan ada satu tentang tuntutan Habib Rizik. Ya kan? Iya. Nah itu saya kira itu nanti episode yang selanjutnya. Iya. Tapi yang baru Dan keputusannya juga ditunda kok. tunda. Dan ada yang baru lagi yaitu persoalan gonta-ganti anggota DPR ini. Iya. Dari partai politik. Iya. Dan ada pula di sini termasuk dinasti. Ya. Misalnya PDIP. Ya kan? Itu ada yang nomor 4 bisa menggantikan yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya. Ya kan? Ya. Ini kita kan mau tanya sama Bung Ade, ini dinasti apa enggak ini? Iya. Demi dinasti, Iya. orang yang sudah terpilih berjuang mati-matian. Iya. Mungkin yang nomor 4 ini belum tentu berjuang. Tapi ya karena ponakannya Ibu Megawati, terpaksa dia jadi. Ya. Ada 2 tuh kalau nggak salah ya. Yang mana? Cuman satu ini aja, Romi aja ya. Enggak, dari PDIP ada beberapa. Tapi yang paling meledak, paling ramai dibicarakan adalah Romi Soekarno. Iya. Itu kan begini, sebenarnya kan Bung Ade, orang itu tidak mau mengakui kekalahan di dalam memperjuangkan Ya. undang-undang. PDIP ini kan paling keras menuntut supaya pemilu ini dengan istilah tertutup terbuka itu? Ya terbuka kan? Ya. Ya, jadi orang semua bisa memilih siapa yang akan menjadi anggota DPR-nya. Kalau terbuka. Ya. Kalau sistem pemilihan tertutup, Ya. itu kan berarti partai yang menentukan. Betul. Artinya otomatis siapapun pemenangnya tetap bisa nomor 1 yang menjadi masuk. Kecuali ada beberapa, misalnya ada satu orang mau persentasenya melebihi suara partai misalnya. Nah jadi PDIP kan tidak berhasil kemarin di MK menuntut ini. Ya. Nah akhirnya calon-calon yang diinginkan oleh PDIP itu kan kalah dengan sistem terbuka ini. Ya akhirnya diambil langkah berhentikan saja yang menang-menang ini. Kita ganti sama yang selera partai. Iya. Nah, menurut saya ini sebenarnya kita bicara karena KPU juga sudah menetapkan, ya kan sama aja kan dengan MK kan? Ya. MK sudah menetapkan Gibran diributkan, KPU sudah menetapkan ini tidak diributkan, Ya. ya kan? Sudah dilantik. Ya. Bagaimana nih ceritanya, Bung Ade? Ya, ini sebetulnya menurut saya sangat-sangat memprihatinkan ya apa yang terjadi saat ini ya. Seperti tadi Bang Zul katakan, ini seperti mengkhianati aturan yang sebetulnya sudah kita sepakati bersama. Untuk itu saya mau kembali dulu ke tahun 2019. Ya, silakan. Pada tahun 2019 sebetulnya kita sudah belajar tentang sebuah kasus yang sampai sekarang masih mengganggu kita sebenarnya, yaitu tentang Pak Harun Masiku. Oh ya. Yang juga dari PDIP. Yang sedang buron sekarang ya? Yang sekarang buron, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ingat nggak Bang, gitu ya? Atau saya tanya kepada penonton, ingat nggak kenapa dia buron? Kenapa dia melarikan diri dari polisi? Iya. Ya, karena kasusnya tuh begini. Ini terjadi, dia itu adalah seorang dia caleg juga nih Bang. Nomor 3 kalau nggak salah. Nomor 3. Ya. Di Sumatera Selatan. Yang nomor 1-nya ketika itu adalah Pak Nazarudin Kimas. Nazarudin Kimas, adik ya dari adiknya Pak Taufik. Pak Taufik.
Dia meninggal, orang nomor 1 dengan suara terbesar. Kayak dia meninggal, dengan segera digantilah dengan orang nomor 2. Ya. Saya lupa namanya siapa ya. Nah tapi Harun Masiku tuh baru nomor 3 dia. Aturannya bilang bahwa kalau ada yang kalau si caleg terpilihnya itu meninggal Atau mundur, penggantinya adalah yang nomor 2-nya. ya. Nah si PDIP, DPP PDIP memutuskan entah kenapa artinya gini, Harun Masiku ini bukan seorang yang luar biasa terkenal, bukan seorang yang misalnya kayak tadi bukan cucunya Bung Karno ataupun siapalah ya. Tapi kemudian ketika itu DPP PDI memutuskan bahwa yang menggantikan orang nomor 2-nya bukan orang yang menggantikan Pak Nazarudin bukan yang nomor 2, tapi nomor 3. Tapi nomor 3. Nomor 3-nya adalah Harun Masiku. Jadi diajukanlah oleh PDIP pengganti Pak Nazarudin dan Harun Masiku. KPU ketika itu menyatakan itu tidak bisa diterima. KPU menyatakan secara tegas yang harus menggantinya adalah orang nomor 2, bukan Pak Harun Masiku. Iya. Nah itu mungkin mengejutkan lah buat DPP PDI. Yang kemudian mereka lakukan adalah, atau yang dilakukan Harun Masiku paling tidak, yang kita tahu adalah Harun Masiku yang melakukannya. Dia nyogok ke KPU di saat itu, tapi rupanya sudah ditengarai, sudah diduga-duga bahwa ini akan terjadi, turun tanganlah KPK. Jadi pada saat pemberian uang itu terjadi, OTT oleh KPK. Yang kena OTT KPU-nya. KPU-nya kena. Harun Masiku. Harusnya Harun Masiku juga kena kan? Kena. Harusnya, tapi dia lari. Dan dia lari dengan cara yang sedemikian rupa mengejutkan sehingga dia nggak pernah ketangkep. Itu yang saya katakan. Dia tuh sebetulnya siapa sih? Dia sesakti apa sebenarnya Harun Masiku itu? Tapi dia berhasil, misalnya saya kasih contoh. Dia pernah hampir tertangkap di PT IKA. Ya. PT IKA yang di daerah Blok M itulah ya. Pasar Jumat Ya. Ya. Dia ada di sana. KPK sudah datang, sudah akan menangkapnya. Kesalahan orang KPK ini bukan salah sih. Saya minta maaf kalau kalimat saya salah. Mereka sholat dulu di masjid. Tapi Hasto hadir juga kan di situ waktu itu? Oh nggak tahu. Ada katanya. Saya nggak tahu itu. Saya harus katakan saya nggak tahu. Yang pasti adalah setelah sholat. Kita bilang aja mungkin. Kata Anda mungkin lah ya. Saya kan digugat sama Hasto. Jadi saya harus agak hati-hati lah dengan Hasto ini. Setelah saya lepas dari gugatan 200 miliarnya itu. Nah, kemudian setelah selesai sholat itu, ketika mau menangkap si Harun, tiba-tiba ada kekuatan yang mengintervensi. Justru pasukan pengamanan di PT IKA itu menahan orang-orang KPK untuk tidak melakukan penangkapan. Jadi alasannya adalah mereka harus kayak curiga dan mereka bertanya kepada si teman-teman dari KPK ini. Nah akhirnya gara-gara itu ada kesempatan bagi Harun untuk melarikan diri. Sampai sekarang dia tidak pernah bisa ditemukan. Jadi itu adalah sebuah peristiwa yang paling aman katanya lari ke Brazil. Kenapa ya? Ya nggak tahu, saya banyak yang raja-raja narkoba dari itu. Larinya ke Brazil. Brazil aman. Tapi sebagian orang bilang dia ada di Indonesia kok. Kan kemarin sempat beberapa. Nggak, kita kan nggak bicara dia di mana. Tapi kalau paling aman lari ke Brazil. Mungkin ya. Mungkin. Jadi yang pasti adalah bahwa dia akhirnya melarikan diri. Tapi poin saya dalam kaitan dengan pembicaraan kita sore ini adalah itu kasusnya adalah bahwa KPU menolak Harun Masiku itu mengganti Pak nomor 2 yang nomor 2. Iya. Pak Nazarudin. Pak Nazarudin dengan melewati yang nomor 2. Iya. Nggak bisa dibilang. Nggak bisa. Harus yang nomor 2. Jelas kan itu 2019. Iya. Sekarang 2024. Pada 2024 ini kita melihat sejumlah hal terjadi nih dalam pemilu kita, dalam pemilihan anggota parlemen kita. Di PDIP terjadi paling tidak 2 kasus atau bahkan 3 kasus. Dengan salah satunya adalah Romi Soekarno ini. Di Jawa Timur 6 kalau nggak salah. Ada juga sebetulnya di Banten. PDIP juga. Nah saya lupa sekarang tiba-tiba namanya blank ya.
nama yang terpilihnya dia seorang perempuan, apakah Tia atau apa namanya ya, dia terpilih. Tapi kemudian oleh PDIP diminta untuk mundur, untuk diganti. Oh maaf, cerita saya tidak urut. Kemenangan dia digugat oleh orang nomor 2-nya, namanya Boni Triana. Saya kenal dengan Boni Triana ini, dan dia anak baik sebetulnya. Menurut saya seorang yang sangat seorang intelektual yang pintar, yang baik. Tapi dia menggugat, dia bilang bahwa seharusnya yang lolos dia. Tidak pernah ada keputusan mengenai ini. Dia gugat di mana? Di Mahkamah Partai. Nah, iya ya, dia menggugatnya di Mahkamah Partai, yaitu di Partai PDIP. Nah, si PDIP kemudian memutuskan, iya yang harus maju adalah Boni, bukan saya minta maaf, saya lupa namanya. Tapi yang bukan pemenangnya lah. Ya, tapi kira-kira namanya Tia kalau nggak salah ya. Nah, Tia itu diminta mundur, nggak mau, dipecat akhirnya. Tapi ingat ya, ini bukan... Itu dipecat dari anggota berarti? Betul. Kalau dipecat dari anggota, haknya dicabut. Dicabut ya. Nah, dalam hal ini, ingat ya, yang ingin saya katakan adalah bahwa yang membatalkan kemenangan si Tia ini atau siapapun namanya ini adalah bukan KPU, ya bukan partai, tapi partai. Akhirnya Boni naik. Nah, tapi dalam kasus Banten ini si Tia ini atau siapapun namanya ini nggak terima. Jadi dia bilang nggak bisa dong, saya tetap yang menang. Maka yang sekarang dia lakukan adalah menggugat Boni ini melalui PT UN. Karena ini kan keputusan KPU kan, level wajib. Nah, ini tidak terlalu ramai ya, karena ya barangkali ya walau bagaimanapun mungkin banyak orang tidak terlalu mengenal Boni Triana, nama dia belum terlalu menjual gitu ya. Sehingga kasus ini sebenarnya lebih seru karena sampai ke pengadilan kan, sampai ke PT UN kan. Ada satu lagi saya lupa di mana, di daerah lain. Tapi yang paling ramai adalah kembali ke Romi Soekarno.